Pengadilan Negeri Stabat memvonis bebas mantan Bupati Langkat Sumatera Utara terbit rencana perangin-angin Senin sore. Dalam putusannya, hakim menilai terbit tidak terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang TPPO dengan modus rehabilitasi narkoba tahun 2010 hingga 2022. Satu pertama dan kedua pertama dan kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam. Dua, membebaskan terdakwa oleh karena dari semua dakwaan penuntut umum. Tiga, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harta serta martabatnya. Empat, menyatakan permohonan restitusi tidak dapat diterima. Lima, menetapkan barang bukti berupa 2 buah cakro gagang coklat sampai dengan 1 buah kursi panjang yang terbuat dari kayu dimusnahkan. Tanah dan beberapa pabrik kelapa sawit PT Dewa Rencana Perangin-Angin yang beralamat di Dusun 3 Karmowida, Raja Tengah, Jahe, Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, dikembalikan segera kepada terdakwa. 6. Dari perkara kepada terdakwa. Divonis bebas, terbit rencana perangin-angin mengaku sangat senang dan berterima kasih pada majelis hakim yang menjalankan sidang. Kita lihat setelah diputuskan majelis hakim, dikasih juga kepada majelis hakim yang memberikan putusan bebas kepada saya karena itu memang fakta persidangan sebenarnya itu semua. Makanya terima kasih kita ucapkan kepada pengadilan Stabat yang masih murni yang menjalankan tugasnya pada hari ini. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih kepada media semua. Sebelumnya, jaksa menuntut terbit 14 tahun penjara, denda 500 juta rupiah, dan biaya restitusi sebesar 2,3 miliar rupiah kepada 11 korban atau ahli warisnya. Dalam dakwaan disebutkan, terbit mendirikan tempat rehabilitasi narkoba sejak tahun 2010. Di tempat itu, pengurus kerangkeng menyuruh korbannya bekerja tanpa dibayar. Lalu juga terjadi penganiayaan yang menyebabkan 4 orang penghuni kerangkeng tewas. Para pengelola di kerangkeng terbukti melakukan tindakan TPPO dan telah divonis 3 tahun penjara pada 30 November 2022. Atas vonis tersebut, jaksa penuntut berencana mengajukan banding. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV Langkat, Sumatera Utara. Kita bahas, saudara, soal vonis bebas mantan Bupati Langkat atas kasus tindak pidana perdagangan orang bermodus rehabilitasi narkoba. Bersama dengan Komisioner Komnas HAM sudah ada Bu Anis Hidayah. Selamat pagi, Bu Anis. Selamat pagi. Ya, Bu Anis, ini kan kalau kita lihat ya, vonis bebas untuk mantan Bupati Langkat dalam kasus TPPO yang bermodus panti rehabilitasi narkoba yang dikenal sebagai ya kasus kerangkeng manusia ini cukup mencengangkan, bahkan vonisnya bebas begini. Respon Anda bagaimana selaku Komnas HAM? Ya, pertama tentu Komnas HAM menghormati putusan hakim, tetapi bahwa dalam kasus ini sebelumnya Komnas HAM sudah membentuk tim investigasi dan menghasilkan sejumlah rekomendasi. Salah satunya adalah mendorong proses peradilan yang fair, kredibel, profesional, dan memberikan rasa keadilan bagi para korban TPPO, di mana tadi juga sudah disebutkan di antara para korban itu ada 4 yang meninggal dunia. Dan dalam penyelidikan tersebut Komnas HAM memang menemukan sejumlah fakta yang cukup kuat di mana terjadi praktek dugaan perbudakan manusia gitu ya, kasus TPPO yang kemudian itu ditindaklanjuti dengan proses hukum, di mana pada 2 tahun sebelumnya juga sudah ada vonis dari pengadilan di mana para petugas yang itu notabene merupakan orang suruhan bupati itu sudah divonis 3 tahun penjara. Dalam kasus TPPO itu memang pelaku itu kan berlapis ya, ada yang namanya pelaku lapangan gitu ya, ada yang namanya adalah pelaku otak pelaku gitu ya, atau orang yang kemudian menjadi pelaku utama gitu. Nah, mestinya dalam kasus ini diduga kuat mantan bupati ini merupakan Pelaku utama dalam kasus TPPO yang dengan modus tadi gitu ya, rehabilitasi narkoba yang mengakibatkan orang dipekerjakan secara eksploitatif, ditampung dan lain sebagainya. Dan tuntutan jaksa sesungguhnya adalah cukup kuat gitu ya, di mana
bupati dituntut dengan 14 tahun penjara sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang TPPO dan juga membayar ganti rugi atau restitusi sebesar 2,3 miliar. Harusnya dengan tuntutan jaksa ini hakim juga bekerja keras untuk memastikan bahwa para korban mendapatkan keadilan yang memadai selaras dengan investigasi yang dilakukan Komnas HAM pada tahun 2022. Sehingga atas putusan ini tentu Komnas HAM menyesalkan atas putusan, karena itu menandakan adanya impunitas kejahatan tanpa penghukuman, sekaligus juga putusan ini tentu mencederai rasa keadilan bagi para korban yang di antara mereka meninggal dunia, dan juga saya kira rasa keadilan bagi publik gitu. Anda melihat Komnas HAM ini kan sudah sampai membentuk tim investigasi, menemukan adanya sejumlah fakta, mulai dari ada 4 orang yang dilaporkan tewas di dalam kerangkeng manusia tersebut, sampai juga ada tindakan perbudakan, dalam hal ini adalah tindak pidana perdagangan orang dugaan di sana. Kemudian juga kita tahu ada beberapa orang sebagai pengelola kerangkeng ini juga sudah divonis 3 tahun penjara. Anda melihat rekomendasi-rekomendasi yang disebutkan dari hasil investigasi Komnas HAM ini tidak masuk dalam pertimbangan hakim? Betul. Jadi rekomendasi yang dihasilkan Komnas HAM pada penyelidikan pemantauan pada tahun 2022 ini tidak menjadi pertimbangan majelis hakim dalam pemutusan perkara ini gitu ya. Dan dalam pemutusan perkara sebelumnya itu juga vonisnya cukup ringan ya, 3 tahun penjara. Dan sebenarnya putusan ini juga menjadi pertanyaan kita semua, kalau para pegawainya itu divonis dengan tindak pidana perdagangan orang gitu ya, dengan vonis 3 tahun penjara, tetapi justru orang yang mempekerjakan para pegawai ini dibebaskan, ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Bagaimana perspektif para hakim terkait dengan tindak pidana perdagangan orangnya sendiri gitu ya, yang itu jelas-jelas ada fakta di sana mantan bupati ini melakukan tindakan-tindakan yang itu indikasi kuat sebagai pelaku utama tindak pidana perdagangan orang gitu. Oke, kalau kita sudah melihat begitu ya, bagaimana pengelola kerangkengnya saja sudah divonis 3 tahun penjara begitu ya, diharapkan juga kan kemarin pelaku utamanya ini bisa mendapatkan hukuman yang setidaknya kalau kita lihat tuntutan dari jaksa ini cukup berat sekali, tapi nyatanya majelis hakim menyatakan vonis bebas begitu ya. Anda melihat ada impunitas hukum di sini atau bagaimana? Atau memang tidak terlalu tersorot oleh media, kemudian akhirnya ini ada vonis bebas semacam ini? Kasus ini pada tahun 2022 cukup viral ya, dan disorot dan mendapatkan atensi nasional yang cukup besar, sehingga pada tahun itu pula beberapa petugas di dalam kerangkeng itu kan kemudian divonis dengan undang-undang TPPO ya, dengan vonis yang ringan, tetapi kan ada vonis yang dijatuhkan. Nah sayangnya kemudian terkait dengan mantan bupatinya sendiri, proses peradilannya kan berlarut-larut, sehingga atensi publik terhadap kasus ini kan memang mulai bersurut gitu ya, karena sejalan dengan banyaknya kasus-kasus lain yang juga sangat viral gitu ya, termasuk kasus Vina dan kasus-kasus yang lain gitu, sehingga saya tidak ingin menggiring bahwa karena viralnya sudah turun sehingga kemudian ini menjadi lengah gitu ya, karena mestinya proses peradilan itu tidak boleh terpengaruh karena kasus itu viral atau tidak gitu ya, karena banyak adagium yang sudah mengatakan no viral no justice gitu ya, mestinya itu tidak mempengaruhi, tetapi putusan ini tentu berpotensi melahirkan pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak atas keadilan bagi para korban. Seperti yang saya sampaikan, mereka ada yang meninggal dunia gitu ya, mereka yang kemudian juga mengalami penderitaan cukup lama, sekitar 12 tahun karena praktek perbudakan yang terjadi di kerangkeng manusia rumah bupati tersebut gitu. Dan saya ingat betul begitu, media Kompas TV menjadi salah satu media yang kemudian juga concern sekali untuk terus mengawal kasus ini pada saat itu begitu ya, Bu Anies. Bu Anies, ini kan kalau kita lihat sebelum di Komnas HAM, Anda juga sempat berada di Migrancare dan bahkan memberikan bukti adanya penyiksaan dan juga dugaan tindak pidana perdagangan orang di kerangkeng manusia, kasus kerangkeng manusia ini. Seperti apa temuan Migrancare saat itu?
Iya, kebetulan dalam kasus Langkat ini saya belum di Komnas HAM dan saya yang melaporkan kasus ini dalam posisi saya masih di Migrant Care kepada Komnas HAM. Beberapa bukti-bukti yang kami sampaikan kepada Komnas HAM saat itu adalah adanya dugaan penganiayaan, kemudian orang dikerangkeng, dieksploitasi, bekerja tidak diupah gitu ya, kemudian ada yang meninggal dunia dan lain-lain gitu. Nah, itu semua fakta-fakta itu kami mendapatkan pengaduan dari masyarakat dan kami sampaikan pengaduan itu kepada Komnas HAM pada Februari tahun 2022 yang kemudian Komnas HAM membentuk tim investigasi yang menghasilkan sejumlah rekomendasi. Salah satu rekomendasinya adalah terkait dengan mendorong aparat penegak hukum bekerja secara profesional berbasis pada scientific crime investigation untuk menjerat para pelaku gitu ya dan memberikan keadilan bagi para korban sampai pada pemulihan restitusi bagi para korban. Nah, di dalam kasus ini jaksa memang menuntut 14 tahun penjara, kemudian denda 500 juta, tetapi juga restitusi sebesar 2,3 miliar kepada para korban. Tetapi dengan putusnya perkara ini bebas bagi bupati, maka kemudian tentu restitusi itu kemudian tidak diputuskan gitu ya oleh hakim. Oke, memang kita tetap harus menghargai dan juga menghormati putusan yang memang sudah dibacakan oleh majelis hakim. Tapi kemudian begini, jaksa ini menyatakan akan banding terkait dengan putusan ini, putusan bebas ini yang kemudian juga mencengangkan kita semua begitu ya. Terakhir, Bu Anissa, harapan Anda sebagai Komnas HAM, apakah nanti akan ada upaya langkah-langkah hukum selanjutnya terkait dengan putusan vonis bebas ini? Ya, kami belum memutuskan langkah seperti apa yang akan kami ambil di Komnas HAM, tetapi pada prinsipnya kami mendukung upaya jaksa untuk melakukan upaya banding gitu ya, karena sekali lagi vonis ini mencederai rasa keadilan bagi korban dan juga bagi kita semua yang selama beberapa tahun mengikuti kasus ini seperti luka yang sangat dalam gitu ya, karena di Republik yang sudah merdeka sekian puluh tahun kita masih menemui praktek perbudakan modern yang itu terjadi di negara kita sendiri gitu. Sangat miris begitu ya, kemudian ada praktik perbudakan modern semacam ini yang kemudian ternyata majelis hakim sudah membacakan putusan vonis bebas. Tentu saja kita harapkan jaksa akan mengajukan banding secepatnya. Terima kasih Komisioner Komnas HAM Anies Hidayah telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bu Anies. Terima kasih. Saudara, informasi lainnya juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi. Usai gugatan pra-peradilan dikabulkan, Hakim Peggy Setiawan dibebaskan oleh penyidik Polda Jawa Barat. Dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, kami akan hadirkan wawancara dengan Peggy Setiawan. Usai jeda, tetaplah bersama kami.